Tuhan. Maka peringatan daripada Tuhan kepada jemaat di Laodikia pada waktu itu, dan tentu peringatan buat kita semua, gereja Tuhan di akhir zaman ini. Jangan sampai kehidupan iman kita kuat. Jangan sampai kehidupan kekristenan kita kuat. Kita harus lebih sungguh-sungguh. Kita harus lebih tekun. Lebih sungguh-sungguh, lebih tekun. Jadi ketika kita ada di tengah badai, kesempatan buat kita untuk bersikap lebih serius mengiring Tuhan, lebih sungguh mengikut Tuhan, lebih tekun, lebih sungguh-sungguh. Haleluya. Kembali bertemu dalam pelayanan Sobat Ministry. Suara gembala menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita mengucap syukur di hadapan Tuhan. Sampai hari ini Tuhan masih terus pelihara kita dengan caranya yang ajaib dan luar biasa. Dan hari ini saya ingin menyampaikan sebuah firman Tuhan, sikap benar di tengah badai. Bapak Ibu Saudara-saudara, kenapa kita perlu bersikap benar di tengah badai? Karena pertanyaan yang paling penting bukan seberapa lama badai itu kita akan alami, tetapi bagaimana kita bersikap pada saat kita ada di tengah badai. Karena kalau kita bersikap benar, maka di tengah badai terhebat sekalipun kita akan tetap berkemenangan di dalam Tuhan. Maka hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian untuk melihat firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat 9 sampai 10. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Nah saudara-saudara, kita tentu tahu bersama 2 Korintus pasal 12 ini adalah berisi cerita tentang bagaimana sesuatu yang Tuhan izinkan ditaruh dalam hidupnya, dan Paulus menyebutnya duri dalam daging, itu agar Tuhan angkat dari hidupnya. Itu berarti 3 kali Paulus memohon agar sesuatu yang Alkitab sebut duri dalam daging itu diangkat oleh Tuhan. Tersirat di dalam ayat ini, duri dalam daging yang dimaksud oleh Paulus adalah kehidupannya yang demikian mengalami kesukaran, siksaan, penganiayaan, kesesakan, dan hal-hal lainnya. Nah saudara-saudara yang Tuhan kasihi, saya menyebutnya ini sebagai badai yang dialami oleh Paulus itu sendiri. Itu sebabnya Paulus berkata, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Kenapa Paulus menjadi kuat? Karena ada kekuatan daripada Allah yang menaungi kehidupan Paulus, menaungi pelayanan daripada Paulus. Inilah yang saya sebut sebagai sikap. Sikap benar pada saat kita sedang ada di tengah badai. Ini penting Bapak Ibu Saudara-saudara untuk kita pahami, penting untuk kita mengerti bahwa sikap kita di tengah badai itu menjadi sangat penting sehingga kita bisa mengalami kemenangan dan kita bisa melewati badai yang sedang kita alami. Kesulitan yang sedang kita alami, pergumulan yang sedang kita alami, kesulitan yang sedang kita alami, itu semua saya sederhanakan dengan kata badai. Bapak Ibu Saudara-saudara, sikap seperti apakah yang harus kita kembangkan sehingga kita bisa tetap bersikap benar di tengah badai, sehingga kita kuat di tengah badai. Yang pertama, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, maka dari ayat ini kita bisa belajar saudara-saudara beberapa hal. Maka yang pertama yang dapat kita renungkan adalah di tengah situasi badai sehebat apapun yang Bapak Ibu sedang alami, maka hal pertama yang Bapak Ibu harus lakukan adalah tetap tenang dan jangan panik. Tetap tenang, jangan panik.
Sebab kepanikan hanya akan membuat masalah itu tambah besar, masalah itu tambah melebar, dan tidak akan pernah bisa memberikan solusi. Itu sebabnya yang harus saya dan saudara lakukan situasi ketika kita diizinkan Tuhan untuk berjalan di tengah badai adalah tetap tenang, jangan panik. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 30 ayatnya yang ke-15. Apakah yang firman Tuhan katakan di sana? Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Saudara-saudara, tahukah saudara, pada saat Alkitab mengatakan kita tinggal diam, itu berarti adalah satu sikap di mana kita menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan. Saudara-saudara, Kejadian pasal 24 ayat 21 menjelaskan kepada kita bagaimana Abraham meminta salah seorang hambanya untuk pergi ke tanah leluhur mereka untuk mencarikan seorang wanita yang akan menjadi istri daripada putranya Ishak. Alkitab mencatat dalam Kejadian pasal 24 ayat 21. Mari coba kita lihat bersama-sama. Dan orang itu mengamat-amatinya dengan berdiam diri untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Jadi berdiam diri adalah sebuah sikap, tetap tenang adalah sebuah sikap di mana kita mengamat-amati apa yang sedang terjadi. Badai yang sedang terjadi, yang diizinkan Tuhan untuk kita alami, adalah kesempatan bagi kita untuk berdiam diri, mengamat-amati apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita lakukan, apa yang menjadi rencanamu dalam kehidupanku Tuhan, sehingga ini menjadi sarana di mana kita mencari wajah Tuhan, sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan, sehingga kita pada akhirnya mengerti apa yang Tuhan mau atas hidup kita, apa yang Tuhan mau atas gereja kita, apa yang Tuhan mau atas keluarga kita. Karena itu saudara-saudara, kita perlu bersikap tenang dan jangan panik di tengah situasi seperti ini. Pandemi virus daripada COVID-19 yang semakin meluas jangan sampai membuat kita kehilangan kontrol atas kehidupan kita. Tetap tenang, sebab saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kita percaya Tuhan masih turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, Pak Pendeta, tidakkah engkau tahu bahwa begitu banyak rencanaku yang telah berantakan, rencanaku yang telah gagal selama tahun ini? Aku begitu banyak punya rencana untuk bulan 4, bulan April ini, bulan Mei, bulan Juni, tapi semuanya berantakan gara-gara COVID-19. Dengarkan kebenaran ini. Bisa jadi, dan sudah terjadi bahkan, banyak di antara rencana kita yang telah gagal. Tapi dengarkan kebenaran ini. Rencana dan rancangan Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup saudara. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kau selalu punya cara. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Itu sebabnya di tengah badai yang Tuhan izinkan kita alami, kita perlu tetap untuk saudara-saudaraku tetap tenang, jangan panik, berdiam diri di hadapan Tuhan dan cari wajah Tuhan.
Yang kedua, saudara-saudara, yang perlu kita renungkan, selain kita harus bersikap tenang, selain kita harus bersikap mencari wajah Tuhan, kita tidak panik. Maka yang kedua yang saudara dan saya harus lakukan adalah kita harus lebih sungguh-sungguh, lebih tekun mengiring Tuhan. Kitab Wahyu memperingatkan kita, Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Mari coba kita lihat bersama-sama Wahyu pasal 3 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-16. Saya akan bacakan buat kita. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Nah, saudara-saudara, ayat ini sebenarnya bicara apa? Ayat ini sebenarnya bukan bicara Allah merencanakan hukuman kepada jemaat di Laodikia. Kata suam bicara nanggung, saudara. Panas enggak, dingin enggak. Tahukah saudara, ketika kita mengiring Tuhan dibutuhkan totalitas, kesungguhan. Maka peringatan daripada Tuhan kepada jemaat di Laodikia pada waktu itu, dan tentu itu peringatan buat kita semua, gereja Tuhan di akhir zaman ini. Jangan sampai kehidupan iman kita suam. Jangan sampai kehidupan kekristenan kita suam. Kita harus lebih sungguh-sungguh. Kita harus lebih tekun, saudara. Lebih sungguh-sungguh, lebih tekun. Jadi ketika kita ada di tengah badai, kesempatan buat kita untuk bersikap lebih serius mengiring Tuhan, lebih sungguh mengikut Tuhan, lebih tekun, lebih sungguh-sungguh. Ini adalah sikap yang sangat benar. Ini adalah sikap yang akan membawa kita pada kemenangan. Karena itu kita perlu bersikap benar di tengah situasi badai ini. Kita harus lebih sungguh-sungguh. Kita harus lebih tekun. Kita harus lebih mengasihi Tuhan. Penting bagi kita untuk memahami firman Tuhan ini lebih jauh. Alkitab katakan, saudara-saudara, Amsal 8 ayat 17. Amsal 8 ayat ke-17, firman Tuhan katakan, aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Karena itu penting bagi kita untuk tidak panik. Karena itu penting bagi kita untuk tetap tenang, jangan panik. Berdiam diri, cari apa yang menjadi kehendak Tuhan atas peristiwa ini. Yang kedua, kita harus lebih tekun. Kita harus lebih sungguh-sungguh, sehingga kita bukan memiliki kehidupan yang suam-suam kuku, tapi kehidupan yang menyala-nyala dalam ketekunan, dalam kesungguhan, dan kita menjadikan Tuhan segalanya dan menjadi tujuan dari segala hidup kita. Tuhan memberkati, biarlah nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu yang memampukan kami tetap bisa kuat di tengah badai. Kami mampu mengembangkan sikap yang benar, sikap yang alkitabiah, solusi yang alkitabiah berdasarkan sikap yang kami kembangkan, sehingga kami kuat dan menang di tengah badai. Tuhan memberkati setiap umat-Mu, Tuhan memegang tangan setiap umat-Mu, Tuhan menolong setiap umat-Mu, sehingga apapun yang menjadi pergumulan mereka, mereka bisa kuat karena mereka punya sikap yang benar. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Di bawah ini ada nomor yang saudara dapat hubungi. Kami rindu berdoa buat segala pergumulan yang saudara alami. Tuhan memberkati. Shalom. Haleluya. For the moments where I'm still in your presence, all the noise dies down. Lord, speak to me now. You have all my attention. I will linger and listen. I can't miss a